Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat eh, benda pada objek di sini dengan memanfaatkan berbagai tool di constraint. Kita langsung saja buka inventornya, klik new. Lalu karena di sini menggunakan milimeter, klik metrik lalu standar milimeter ini. Klik. Klik OK. Nah, langkah pertama klik start dua dimensi sketch. Boleh terserah boleh plan yang mana. Lalu untuk pertama kita gambar kotak. Kita gambar dua kotak, bagian di sini sama bagian sini. Kita buat kotak menggunakan rectangle atau membuat manual menggunakan line. Nah, terserah ukurannya, nanti bisa diatur dengan dimensi. Buat dua kotak dulu. Untuk kotak yang besar memiliki panjang 60 dan lebarnya adalah 60 juga, karena di sini jari-jarinya adalah 30, berarti totalnya adalah 60 sama panjangnya 60. Nah, sudah. Kalau untuk kotak yang kedua, untuk panjangnya sini sampai sini itu adalah 36, karena 96 dikurangi 60. Lalu untuk lebarnya sini itu sebesar jari-jari R20 atau totalnya adalah 40, panjangnya adalah 40. Nah, untuk menggabungkan dua kotak ini tepat di titik tengah, kita gunakan yang namanya ini, coincident constraint. Ini menyambungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, bagaimana caranya? Crosshair-nya kita arahkan ke garisnya, lalu kita cari titik tengahnya. Nah, nanti kalau kita geser pas di titik tengahnya ini muncul. Kita klik, lalu di sini juga crosshair-nya kita arahkan. Nah, nanti ketemu titiknya, kita klik. Nah, otomatis dia akan bergabung seperti ini. Menggunakan coincident constraint. Nah, setelah itu kita gunakan lingkaran untuk membuat daerah di sini dan juga di sini. Dia memiliki diameter jari-jari 20 dan jari-jari 30 yang besar. Kita gunakan circle. Kita buat dua lingkaran, terserah nanti kita atur. Oh, karena jari-jarinya 30 berarti 60 untuk diameternya. Yang satunya, nah, yang satunya berjari-jari 20 berarti 40. Ya. Lalu kita gunakan constraint yang tadi, yaitu coincident constraint. Klik lalu klik titik di tengah-tengah lingkaran ini. Seperti tadi kita geser cursor-nya ke garis, kita cari titik tengahnya. Nah, otomatis dia akan gabung. Satunya juga kita cari di sini. Nah, otomatis dia akan bergabung seperti ini. Nah, lalu aku akan menghapus garis yang tidak perlu digunakan, yaitu garis ini dan garis ini. Kita gunakan trim, lalu geser saja. Nah, kalau ada terjadi seperti ini, untuk solusinya, sebelum menggunakan trim, kita hapus dulu dimensinya dengan geser cursor-nya ke dimensi, lalu klik kanan, lalu klik delete. Satunya juga delete. Lalu kita trim bagian sini. Nah, bisa dihapus. Ya.
Lalu di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat lekungan di sisi sini, di sikunya dengan jari-jari 15. Kita buat dua lingkaran dengan jari-jari 15 atau diameter 32 kan. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi tangen ini. Dia menggabungkan garis dengan lingkaran. Garis lingkaran ini. Kita klik lingkaran ini dengan garis ini. Dan otomatis dia akan sejajar dengan garis yang kita klik yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara kita menempelkan ini lingkaran ini sampai nempel ke sini? Kita gunakan lagi coincident constraint. Nah, kita klik garis lingkarannya, lalu kita pilih titiknya ini, dan otomatis dia akan bergabung seperti ini. Satunya juga kita gunakan tangan. Kita pilih garis yang ini. Oh, digeser dulu ya, di bawahnya aja. Soalnya posisi mempengaruhi nanti dia bergabung di posisi di mananya. Kita klik lingkaran dengan garis ini. Nah, otomatis dia akan sejajar dengan garis ini. Lalu kita gunakan lagi coincident constraint. Klik ini lingkaran dengan sampai titik ini. Nah, dia akan bergabung. Lalu kita gunakan fungsi trim lagi. Pertama kita hapus dimensinya dulu. Nah, kita gunakan trim lagi. Nice. Sudah. Lalu kita gunakan lingkaran lagi untuk membuat lubangnya yang berdiameter 20. Di tengah sini kita klik 20. Atau kita buat di sini juga, terserah. Nanti kita gunakan lagi coincident constraint. Sama juga. Nah, setelah itu kita exit, finish sketch. Lalu kita extrude dulu dengan lebar sebesar 10 untuk bagian alasnya ini. Kita gunakan fungsi extrude, klik yang kita butuhkan. Oh, kita hapus garisnya dulu aja. Kita masuk ke sketch lagi. Kita trim. Nah, seperti ini aja. Kita extrude. Nice. Seperti ini hasilnya. Nah, berjarak 10 mili. Lalu klik OK. Lalu untuk membuat lingkaran yang di atasnya, nah bagian ininya, kita buat lingkaran lagi berdiameter 30. Klik bidang ini, klik sketch, lalu pilih di bidang ini, klik di bidangnya. Nah, otomatis dia akan. Lalu kita buat lingkaran. Terserah 30. Dan satunya ada 20 untuk titik tengahnya. Sudah, lalu kita gunakan fungsi concentric constraint. Kita pilih. Nah, otomatis dia akan masuk ke lingkarannya. Ini juga kita pilih ini lalu di sini. Nah, nanti dia akan berada di tengah-tengah lingkaran terkecil. Lalu pilih finish sketch. Lalu gunakan extrude dengan ketinggian 5. Karena di sini 15 kurangi 10. Nah, sudah jadi seperti ini gambarnya.
Ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.